Bukan jalan, ini penegasan Bupati Giri Prasta soal tol di atas laut. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta Selasa 23 Juli 2024 memberikan klarifikasi terkait proyek tol di atas laut. Hal ini diungkapkannya seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Badung terkait rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Badung Ketut Suwiyasa bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekuan Gusti Agung Madewardika, serta puluhan anggota DPRD Badung. Hadir pula perwakilan Forkopimda, staf ahli DPRD, dan staf ahli fraksi, serta ratusan undangan lainnya. Ditanya mengenai kapan wacana jalan tol di atas laut akan direalisasikan, Bupati Giri Prasta menampiknya. Bukan jalan tol di atas laut, yang ada adalah tol laut, jangan salah artikan. Kalau bicara soal jalan tol di atas laut, berarti kan kita buat tiang pancang dan kita buat jalan di atasnya. Ini tidak dilakukan. Bupati menyatakan akan menjaga estetika pantai dan berikutnya ada warga yang surfing di situ. Jangan sampai merusak biota laut. Bukan, tidak ada jalan tol di atas laut. Yang ada adalah tol laut. Jangan salah artikan. Kalau berbicara tentang jalan tol di atas laut, berarti kan kita buat tiang pancang. Buat tiang pancang dan kita buat jalan di atasnya. Tidak. Satu, kita akan menjaga estetika pantai. Yang kedua, apalagi anak-anak saya ada yang surfing di situ. Bahkan beberapa daerah itu menjadi pelatih surfing. Jangan sampai merusak biota laut. Yang namanya tol laut itu adalah di luar kawasan surfing dan nanti akan ada lalu lalang kapal untuk mengantar tamu ke hotel masing-masing. Contoh dari bandara Ngurah Rai biar tidak kena kemacetan ketika melalui jalan darat, nanti kapal ini akan lalu lalang. Ada ke utara, ada ke selatan langsung mengantar ke hotel-hotel. Sekali lagi, jangan salah artikan apalagi pemikiran ini diputar-putar di media sosial sehingga difait-complikan dengan masyarakat. Yang namanya tol laut itu adalah di luar kawasan surfing dan seterusnya ini, nanti akan ada lalu lalang kapal untuk mengantar tamu itu ke hotel masing-masing. Contoh dari Bandara Ngurah Rai, biar tidak kena jalan darat macet, mini traffic jam everywhere, nanti ini akan lalu lalang. 2 orang, ada ke utara dan ke selatan, langsung mengantar di depan hotel itu sendiri. Itu sekali lagi jangan salah artikan, apalagi diputar-putar ini pemikiran saya, diputar-putar di media sosial sehingga dipait-komplikan dengan masalah. Tidak. Ditanya apakah nanti pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Badung akan berinvestasi kapal dalam tol laut ini, Giri Prasta kembali menampiknya. Semua sarana pelayaran yang dibutuhkan dari pihak ketiga. Semua dari pihak ketiga, ujarnya. Terus untuk itu dukungan dari pemerintah daerah apa berupa kapal atau apa nanti? Oh tidak, itu dari pihak ketiga. Itu dari pihak ketiga. Secara umum, Giri Prasta kembali menyampaikan gagasan dan programnya terkait transportasi. Yang pasti di Bali tak dibolehkan membuat flyover, apalagi dengan ketinggian bangunan hanya 15 meter. Bertalian dengan ini, pihaknya tidak akan pernah diam dengan kemacetan ini karena sudah melihat masyarakat yang datang dan alat transportasi yang digunakan. Itu semakin hari semakin bertambah sehingga kapasitas di Bali dan Badung tetap seperti itu. Satu, saya berbicara tentang transportasi dulu nih ya. Karena kita tidak dibolehkan di Bali ini untuk membuat flyover, itu dulu. Apalagi dengan ketinggian bangunan itu adalah 15 meter ke atas. Nah, pertalian dengan ini, kami sebagai pemerintah Badung ini tidak akan pernah berhenti dan berpangku tangan diam tentang persoalan kemacetan ini. Dan kita sudah melihat daripada sisi masyarakat yang datang, sisi daripada transportasi yang digunakan, itu semakin hari semakin bertambah. Sehingga kapasitas di Bali, khususnya Badung ini, tetap seperti itu. Untuk itu pihaknya melaksanakan pembangunan MRT dengan konsep B2B dan 3 investor sudah siap terlibat. Dari sini Badung akan memperoleh sumber pendapatan baru dari ruang bawah tanah karena 15 meter di atas dan di bawah tanah hak milik itu punya pemerintah. Dengan MRT transportasi itu bagus. Konsep ini bukan transportasi lagi tetapi properti. Oleh karena itu, kami melaksanakan hal ini. Satu, kita melaksanakan untuk MRT itu dengan konsep B2B, business to business. Dan ini sudah
tiga investasi yang mau dilakukan. Sehingga ke depan ini Kabupaten Badung akan mendapatkan sumber pendapatan baru dari apa? Ruang bawah tanah. Contoh misalkan masyarakat Badung, masyarakat yang ada di Bali boleh membangun di atas hak miliknya itu 15 meter ke atas. Di atas 15 meter itu adalah ruang milik pemerintah. Ini biar saya jelaskan. Yang kedua, ketika kita bangun basement boleh nggak? Boleh. Tetapi maksimalnya itu adalah 15 meter. Di bawah 15 meter ini adalah merupakan ruang milik pemerintah. Dengan konsep MRT ini, sehingga transportasi itu bagus sekali. Bahkan ini konsepnya bukan transportasi lagi. Harapan kita adalah konsep ini adalah properti. Selanjutnya dia berinovasi agar ada tol laut bukan jalan tol laut. Tol laut adalah transportasi yang mengantarkan tamu dan dia bisa transaksi untuk beli tiket dan sebagainya secara langsung untuk memudahkan akses. Dicontohkan, ketika ada warga domestik maupun internasional yang datang ke Bali khususnya ke Badung dan tinggal di kawasan dari Kuta, Seminyak, Legian, sampai ke Canggu, dia tak perlu lagi menggunakan transportasi darat. Dia menegaskan tol laut ini tak ada kaitannya dengan Jalan Lingkar Selatan. Ini di laut dan tidak ada bangunan jalan. Ini hanya transportasi laut, kapal memberikan pelayanan kepada wisatawan. Untuk Jalan Lingkar Selatan dari pemerintah pusat sudah tidak, dengan sistem KPBU juga tidak. Maka pihaknya merealisasikan Jalan Lingkar Selatan itu melalui APBD Kabupaten Badung. Sekarang dianggarkan 250 miliar rupiah ditambah 300 miliar rupiah berarti 550 miliar rupiah untuk Jalan Lingkar Selatan ini. Maaf, tol laut ini tidak ada urusannya dengan Jalan Lingkar Selatan. Ini di laut dan tidak ada bangunan jalan, ingat ya. Ini adalah haknya kapal transportasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Jalan Lingkar Badung Selatan, saya kan sudah bilang, satu kita dari pemerintah pusat sudah tidak, yang kedua dengan sistem KPBU juga tidak, bahkan pemerintah pusat dari Bapak Bappenas itu sudah menyampaikan juga beberapa kali memfasilitasi bukan Badung saja, daerah lain untuk ini tidak bisa, maka kami lakukan sekarang itu melalui APBD Kabupaten Badung selalu. Contoh misalkan sekarang ada 250 ditambah 300 berarti 550 miliar. Ini komitmen yang harus kami lakukan dan saya harus lakukan ini dengan baik. Dari DPRD Badung Sempidi, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga Wesnala melaporkan.